Nah, itu di sebelah kiri ya teman-teman. Perbaikannya mungkin bergantian dari sebelah kiri ini hari sampai sekitar jam setengah tujuan ini teman-teman, para ini. Nah, ini teman-teman suasana di flyover Patigalung. Saya bilang tadi, jadi videonya saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Ini udah mulai terang. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Diones Channel. Ini kita lanjutkan kembali perjalanan kita menuju ke Musirawas teman-teman. Setelah perjalanan tadi nggak tanpa skip ya di Prabu Muli sampai di perbatasan, ini kita udah sampai di Lubuk Raman teman-teman. Ini desa pertama yang kita lalui setelah keluar dari Prabu Muli. Lubuk Raman, sebuah desa di Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim. Dan seperti inilah suasananya di pagi hari teman-teman. Ini kita berada di jalan lintas tengah Sumatera ya, yang menghubungkan antara kota Prabu Muli dan Kabupaten Muara Enim. Namun nanti kita sampai di Simpang Belimbing itu kita ambil ke yang arah Pali ya, Kabupaten Pali, tujuan ke kota Pendopo teman-teman. Seperti biasa teman-teman, perjalanan motovlog Belalang Tempur kali ini tujuannya ke lokasi tempat saya kerja di Musirawas teman-teman. Namun untuk videonya insya Allah akan dibagi menjadi 3 sesi ya teman-teman. Jadi setelah dari Prabu Muli tadi tanpa skip, mungkin ini video kedua ini akan kita selesaikan sampai Pendopo teman-teman. Dan nanti insya Allah video yang ketiga itu dari Pendopo sampai ke tempat lokasi saya kerja di Musirawas ya teman-teman. Suasana di desa Lubuk Raman masih terlihat sepi teman-teman, karena seperti teman-teman lihat, kalau teman-teman nyadar itu kendaraan yang berlintasan sama kita itu beberapa masih menghidupkan lampu ya teman-teman, karena ini memang masih jam 6 kurang 13 menit teman-teman. Jadi masih pagi ya, belum banyak yang keluar untuk memulai aktivitas. Tapi biasanya orang-orang sini itu udah pada di kebun kalau jam segini, di kebun karet gitu teman-teman, untuk nyadap karet ya. Karena untuk di daerah sini itu untuk pendapatannya itu berasal dari kebun ya teman-teman, perkebunan gitu, kebun karet sama sawit. Kalau yang baru-baru ini banyak yang pindah tanam sawit teman-teman. Tapi dapat informasi sekarang ini harga karet udah mulai lumayan naik ya teman-teman. Dulu sempat harga karet itu sampai menyentuh angka 20.000 per kilo. Itu wah, petani karet itu makmur semua teman-teman. Jadi banyak yang zaman dulu itu ambil mobil terus ambil motor baru gitu. Tapi begitu harganya anjlok turun gitu, ya udah dikembalikan ke pihak leasing gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan harganya ini naiknya ini stabil ya, nggak terlalu drastis, tapi juga nggak turun juga terlalu drastis. Oke teman-teman, sekarang ini kita memasuki wilayah Limau. Wilayah Limau ini juga merupakan wilayah produksinya Pertamina teman-teman. Barusan tadi kita melewatin SKG sama SP2. SKG itu stasiun kompresor gas dan SP itu stasiun pengumpul. Dari Limau sekarang kita memasukin wilayah Desa Tebat Agung. Ini merupakan pusat pemerintahan ya teman-teman, atau ibu kotanya Kecamatan Rambang Niru. Itu berada di Desa Tebat Agung ini, atau biasa dikenal
terkenal juga dengan daerah ini, biasa disebut Simpang Niru teman-teman. Nah, itu di sebelah kanan ada pasarnya, Pasar Tebet Agung. Di suasana pagi ini masih sepi ya teman-teman, belum terlihat banyak aktivitas warga masyarakat di sekitar sini. Enaknya kalau jalan pagi gini masih seger teman-teman, bahkan dingin ya, kalau nggak pakai jaket tebel ini kerasa dingin banget. Walaupun wilayah sini memang wilayahnya panas ya teman-teman, ini nanti kalau siang udah panas ini, tapi kalau pagi seperti ini masih dingin, enak buat reading pagi gini. Nah, ini Air Niru, jembatan Air Niru teman-teman. Nah, ini kita akan memasuki kawasan Simpang Tel teman-teman. Simpang Tel itu ada sebuah persimpangan di depan itu teman-teman, pertigaan ya. Yang ke kanan itu menuju ke pabrik pengolahan logging itu teman-teman, untuk dijadikan pulp and paper teman-teman. Nah, jembatan layang di atas ini merupakan jembatan khusus untuk kendaraan logging yang dari arah Suban Jeriji itu teman-teman, membawa logging itu dibawa ke pabrik pengolahan PT Tel itu ya, PT Tanjung Enim Lestari teman-teman. Dan ini merupakan perbatasan antara Kecamatan Rambang Niru dengan Kecamatan Belimbing. Saya kurang tahu sih kawasan pabriknya sana sama perumahannya sana masih masuk Rambang Niru atau sudah masuk Belimbing. Tapi sepertinya kalau dulu seingat saya masih masuk Rambang Dangku ya. Kalau yang sekarang ini udah berubah namanya jadi Rambang Niru teman-teman. Nah, ini kondisi jalan antara Prabu Muli dan Muara Enim ini seperti ini teman, banyak kelok-keloknya ya. Walaupun kita bukan melintas di daerah pegunungan atau daerah perbukitan, tapi memang jalannya itu banyak berkelok-kelok. Itu tadi barusan bis ALS lewat. Jadi memang setahu saya kalau jalan lintas tengah ya, mulai dari Lampung itu nanti sampai Lubuk Linggau itu teman-teman, baik yang lewat dari Palembang lewat Prabu Muli atau dari Lampung langsung ke Batu Raja lewat Muara Enim, itu jalannya berkelok-kelok seperti ini teman-teman. Kalau jalan lintas timur itu cenderung lurus ya teman-teman, jalannya gitu. Sebentar lagi kita sampai di Simpang Belimbing teman-teman. Di sini tadi barusan terlihat kanan kiri banyak kendaraan besar ya teman-teman, truk-truk tronton itu yang parkir, mungkin habis menginap ya semalam, karena di kanan kiri sini banyak warung makan teman-teman, menyediakan kalau yang perjalanan jauh mau sarapan itu banyak menyediakan warung makan yang menyediakan sarapan di sebelah kanan kiri kita ini teman-teman. Dan ini kita sudah memasuki kawasan Desa Cinta Kasih ya. Kalau saya nggak salah ini udah masuk kawasan Desa Cinta Kasih. Nah, nanti setelah tanjakan ini, nah ini ada Indomaretnya teman-teman. Setelah tanjakan ini ada pom bensin teman-teman di sebelah kiri ya. SPBU-nya, pom bensinnya teman-teman. Jadi dari Prabu Muli sampai ke Muara Enim itu kita akan menjumpai ada sekitar 1, 2, 3, 4,
ada 5 SPBU ya teman-teman, yang bisa kita jumpain di sepanjang jalan antara Prabu Muli dan Muara Enim. Sedangkan kalau menuju ke arah Pendopo itu nanti antara Simpang Blimbing sama Kota Pendopo itu cuma ada satu SPBU. Terus ada lagi di dalam Kota Pendopo itu SPBU agak kecil tempatnya, itu ada satu ya teman-teman. Jadi ada 2 SPBU nanti. Ini kita menuju ke persimpangan rel teman-teman, perlintasan rel ya. Kita lihat apakah ada kereta yang melintas. Biasanya ini kalau udah ada antrian seperti ini teman-teman, biasanya kereta Babaranjang ya jam segini. Kereta Babaranjang itu kereta batubara rangkaian panjang teman-teman. Nah, ini udah ada tumpuk 2 kendaraan yang antri nih di tempat kita nih, di depan juga gitu. Ini saya langsung ikut nyebrang teman-teman, karena kata Pak sopir sebelah saya tadi bilangnya keretanya masih jauh ya. Dan memang biasanya udah dari jauh-jauh kereta sebelum datang itu perlintasan itu ditutup ininya, palang pintunya teman-teman. Dan ini juga masih pagi ya, belum terjadi penumpukan yang panjang gitu. Kalau siang atau sore gitu udah panjang ini antriannya. Nah itu karena kereta Babaranjang itu memang panjang sekali teman-teman. Itu gerbongnya itu ditarik sama 2 lokomotif, dan gerbongnya itu kurang lebih hampir sekitar 60 gerbong ya teman-teman yang ditarik gitu. Tapi dia kalau dari arah Palembang menuju ke Muara Enim itu biasanya kosongan. Sedangkan yang bermuatan itu dari arah Muara Enim atau Lahat ya menuju ke arah Palembang itu berisi penuh muatan batubara teman-teman. Sedangkan untuk kereta penumpangnya itu sekitar jam, kalau lewat sini itu sekitar jam 10-an ya teman-teman, 10 siang itu yang dari arah Palembang menuju ke arah Muara Enim sekitar jam 10 antara jam 11 gitu teman-teman. Kereta pagi Bukit Serelo ya teman-teman. Sedangkan yang dari arah Lubuk Linggau sampai ke di sini itu sekitar jam 2-an kalau nggak salah teman-teman. Dan di depan kita ini ada sebuah jembatan yang cukup panjang teman-teman, jembatan Sungai Lematang ya teman-teman. Ini dulu waktu zaman saya kecil itu saya masih SD ya, SD atau sebelum SD dulu, TK mungkin. Kalau ke Pendopo ini belum ada jembatan seperti ini teman-teman. Ini baru-baru sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah ya jembatan ini teman-teman. Dulu kalau nyebrang kita mau ke Pendopo itu naik ponton teman-teman. Ini kalau naik mobil atau naik bis itu bis sedang gitu ya, bis di stadion itu naiknya nyebrangnya itu pakai ponton teman-teman. Tapi sekarang sudah ada jembatan ya, dan jalannya ini udah bagus, sudah mulus teman-teman, dari Simpang Blimbing sampai ke Pendopo. Kalau dulu jalannya masih jalan berbatu dan tanah gitu. Jalannya dulu gak bisa bagus karena truk logging dulu masih lewat sini teman-teman. Tapi sekarang sudah nggak boleh lagi ya. Mereka ada jalan khusus untuk jalan logging itu teman-teman. Ini adalah desa Teluk Lubuk teman-teman. Jadi ini desa terakhir yang kita lewati di Kabupaten Muara Enim teman-teman. Nanti ini berbatasan langsung sama Kabupaten Pali, Penungkal Abab, Lematang Ilir.
kalau teman-teman yang sering nonton video saya udah hafal banget ini daerah-daerah yang saya lewatin, karena pasti saya sebutkan ya, dan nyebutkannya itu berulang-ulang gitu. Nah, ini gerbang perbatasannya teman-teman, Kabupaten Pali ya. Kita udah memasuki kawasan Kabupaten Pali. Ini desanya Desa Talanggulang teman-teman. Di sini juga ada pertigaan. Ini merupakan jalur penghubung antar kabupaten ya teman-teman. Jadi kalau kita ambil yang ke kanan itu di depan, itu bisa tembus ke Kabupaten Musi Banyuasin teman-teman. Sedangkan kalau kita mau ke Musirawas dan Lubuk Linggau ya yang sebelah kiri ini ya teman-teman, menuju ke arah kota pendoponya. Tapi dari sini juga bisa, nanti masih bisa untuk menuju ke Musi Banyuasin teman-teman. Nanti di simpang 5 kota pendopo itu kita bisa belok ke kanan, itu ke lewat Talang Akar ya teman-teman. Nanti bisa ke Kabupaten Musi Banyuasin, ke Sekayu ya teman-teman. Tapi saya udah lama nggak lewat di kedua jalur ini teman-teman. Apakah masih bagus atau gimana ya? Dan ini desa ini namanya Desa Simpang Tais teman-teman. Tapi saya nggak tahu simpangnya yang mana ya teman-teman. Bisa disebut Simpang Tais gitu. Kalau seperti yang tadi kan ada simpang rel, simpang blimbing, itu kita jelas sudah ada persimpangannya gitu. Tapi kalau di Simpang Tais ini penyebutan simpangnya saya kurang tahu juga ya. Tadi memang ada yang ada belokan jalan ke kiri tadi, tapi itu setahu saya itu menuju ke perusahaan perkebunan sawit teman-teman. Nah, ini pagi hari ini udah mulai terlihat aktivitas yang mau berangkat sekolah ya teman-teman, yang mau berangkat bekerja gitu. Ini nampaknya semalam habis diguyur hujan ini teman-teman, masih terlihat bekas-bekas basahnya ya. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, antara simpang Blimbing sampai ke pendopo ini kita akan melintasi satu SPBU teman-teman yang berada di jalan lintas ini ya. Nanti kalau di kota pendoponya itu ada satu lagi juga SPBU dalam kota, tapi rada kecil tempatnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, nanti di antara Simpang Tais ini sama di tengah-tengah berbatasan dengan Simpang Rajana ini teman-teman, sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan ini SPBU-nya udah terlihat mau mulai ngantri itu, khususnya untuk jenis solar teman-teman. Karena memang agak susah ya di Sumatera Selatan ini untuk jenis solar itu. Kalau di Simpang Semambang, SPBU Simpang Semambang Musirawas itu teman-teman, itu juga gitu, panjang sekali antrian untuk jenis solarnya ya. Padahal dulu wilayah Sumatera Selatan ya memang terkenal juga sebagai penghasil minyak, dan kalau sekarang ini mulai digeser sama gas ya teman-teman. Seperti tempat saya bekerja itu merupakan penghasil gas yang cukup besar teman-teman, Musiblok ya teman-teman. Ini kita udah mulai memasukin wilayah Simpang Raja teman-teman. Nah, untuk menuju ke pendopo Kabupaten Pali ini teman-teman, dari Prabu Muli itu ada dua rute ya teman-teman. Yang pertama rute di jalan utama ini, jalur utama melalui Simpang Blimbing tadi ya teman-teman. Terus rute yang berikutnya itu jalur alternatif teman-teman, lewat Payung Putat, menyeberang ke Sungai Lematang sampai di Tanah Abang teman-teman. Dan
pertemuan persimpangannya itu nanti ada di sini teman-teman. Nah ini ya teman-teman, yang dari arah Tanah Abang itu, dari arah kanan itu teman-teman. Nah sedangkan yang ke kiri itu merupakan jalur logging teman-teman. Nanti kita akan ketemu di simpang pintu sana ya teman-teman, sudah ke arah Menangan Minyak itu ketemu sama jalur logging ini. Itulah nanti yang kita akan lewatin. Sebelumnya itu kan jalur logging yang akan kita lewatin ini antara Pendopo sama Cencar itu teman-teman. Tapi itu mungkin videonya dilanjut di episode 3 lah ya teman-teman, atau part 3 nanti. Karena ini kita akan udahi videonya sampai di kota Pendopo aja teman-teman. Nah dulu jalurnya jalur logging, jadi jalannya masih jalan tanah dan batu-batu gitu teman-teman, batu-batu lumayan besar ya. Kalau sekarang jalannya udah dicor, sudah tidak ada kendala lagi, tidak ketemu jalan tanah lagi lah teman-teman. Dan jembatan-jembatan ekstrimnya juga sedang dibangun. Insya Allah libur tahun baru nanti itu udah bisa digunakan ya teman-teman jembatannya, mudah-mudahan itu. Nah, jalan antara simpang Belimbing sampai ke Pendopo enaknya gini teman-teman, lurus gitu ya, lurus, dan alhamdulillah jalannya juga bagus. Saya udah lama nggak lewat jalur alternatif Tanah Abang tadi teman-teman, karena memang jalan alternatif ya, jalannya itu agak kecil dan apa namanya, sekarang itu udah banyak yang rusak gitu teman-teman, jadi kita nggak bisa ngebut ya teman-teman. Sih masih bisa rada kenceng lah ya, walaupun memang belalang tempur udah nggak bisa gaspol lagi istilahnya teman-teman. Ya kita jalan santai lah ya. Saya juga nggak tahu berapa kecepatannya karena speedometernya udah nggak ada lagi nih. Nah itu ke kanan kantor Bupati Pali teman-teman. Memang agak jauh dari pusat kota ya, sekitar 10 kilo ada mungkin. Nah sekarang jam 6 lewat 50 menit atau jam 7 kurang 10 menit ya teman-teman. Ini kita udah sampai di kota Pendopo teman-teman. Ini kita mengarah ke simpang 5 ya. Dan suasana pagi ini ya masih tidak begitu ramai teman-teman. Sudah terlihat ini aktivitas warga, anak sekolah yang berangkat sekolah, dan pegawai yang menuju ke tempat kerjanya ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat ketika kita sudah sampai di pusat kota ini, jalannya agak terlihat sedikit sempit ya teman-teman, karena memang udah mepet dengan rumah atau tempat-tempat usaha gitu teman-teman, dan rasanya agak sulit untuk dilebarkan lagi ya. Makanya kalau ada kendaraan yang terparkir sampai memakan bahu jalan itu cukup menimbulkan kepadatan kendaraan lain, khususnya ketika di jam-jam sibuk ya teman-teman. Nah setelah tikungan itu teman-teman, kita sampai di simpang 5, atau sekarang udah ada ikonnya ya, ikon baru itu ikan serandang, atau sekarang dikenal dengan simpang Tugu Ikan Serandang teman-teman. Nah ini persimpangan 5 ya, atau simpang 5. Yang ke kiri itu ke pasar teman-teman. Kita yang ke kiri yang sebelah sana ya, satunya lagi itu ke arah
Musirawas Lubuk Linggau teman-teman. Sedangkan yang lurus itu masuk ke dalam komplek Pertamina. Nah ini sekolah ramai banget, aktivitas mengantarkan anak-anak sekolah ya teman-teman. Sedangkan yang ke kanan itu seperti yang saya bilang tadi teman-teman, menuju ke arah Talang Akar. Itu kalau yang mau ke Musi Banyuasin atau Sekayu ya bisa lewat sana teman-teman. Tapi untuk kondisi jalan saya tidak tahu ya kondisinya sekarang, karena udah lama sekali nggak lewat sana teman-teman. Termasuk yang dari simpang di Talang Bulang tadi teman-teman, yang lewat Penukal Utara ya. Kalau dulu saya sering lewat sana teman-teman, dan dulu jalannya ya aspal ya, tapi terakhir saya lewat itu yang dari Penukal Utara itu jalannya rusak teman-teman, sudah banyak lubang besar gitu. Tapi nggak tahu sekarang ya, udah lama banget, mungkin ya udah diperbaikin atau jalannya udah bagus ya. Udah lama sekali teman-teman nggak lewat sana ya. Dulu masih sering keluar kota bawa mobil sendiri, malahan teman-teman lewat sana ya, ke arah Jirak itu teman-teman. Tapi sekarang udah nggak pernah lagi lewat sana. Kalau dulu karena aktivitas pekerjaan ya teman-teman. Sama seperti halnya ini ke Musirawas ini teman-teman, motoran sama belalang tempur ya, karena aktivitas kerjaan ya. Karena kerjanya di Musirawas, saya cari simpelnya aja itu ke bawa motor sendiri aja teman-teman. Kalau ikut mobil perusahaan atau mobil Pertamina gitu yang sedang melakukan perjalanan ke sana itu ya bisa sih, tapi ya agak ribet ya teman-teman. Kita mau nunggu dulu, nanti cari informasi mobil mana yang berangkat gitu kan. Kalau naik motor atau naik kendaraan sendiri gini kan simple ya, ketika kita mau berangkat ya berangkat aja gitu, asal kendaraan kita fit, itu aja yang kuncinya ya. Saya kalau sebelum berangkat ke Belalang Tempur ini selalu saya cek dulu teman-teman. Yang pasti itu oli itu selalu diganti ya. Setiap saya pulang, ini saya berangkat nih, nanti habis pulangnya lagi itu saya ganti olinya teman-teman, biar awet ya teman-teman. Ya namanya juga kita pakai motor tua ya teman-teman, harus rajin-rajin dirawat. Nah ini kita sudah mengarah ke jalurnya, ke jalan menuju ke Musirawas Cecar teman-teman. Nah ini jalannya lebih kecil lagi teman-teman dari jalan utama tadi ya. Ini kalau ada mobil yang berlintasan juga harus, salah satunya biasanya berhenti dulu, apalagi truk seperti ini yang lewat teman-teman. Jadi dari Kota Pendopo ini kita meluncur ke arah Benakan Minyak, ke arah Sungai Baung yang menuju ke Musirawas dan Lubuk Linggau ya teman-teman. Lewat sini juga harus hati-hati teman-teman, khususnya yang pakai kendaraan roda 4 ya, karena ya gini teman-teman kondisinya, jalannya juga sudah mepet sama pemukiman penduduk teman-teman, dan banyak anak-anak kecil juga ya. Takutnya suka selonong boy gitu anak-anaknya gitu teman-teman. Jadi mendingan kita ya pelan-pelan saja, nanti ketika jalan lurus di hutan ya bisa, kalau mau gas tapi jangan pol ya, gas saja gitu. Ini tampaknya harus kita dahului truk ini teman-teman, mengganggu pemandangan ya, nggak bisa plong ngelihat ke depan gitu teman-teman. Dia memang gitu, nggak bisa sat karena memang jalannya kecil teman-teman. Nah motor aja untuk nyalip truk di depan ini juga agak susah ya teman-teman. Benar, tunggu dari arah berlawanan benar-benar kosong baru kita bisa salip gitu. Karena space-nya itu juga ya mepet ya.
kita coba salib. Oke. Memang agak susah teman-teman, kalau di depan masih ada kendaraan lain lebih baik kita bersabar ya. Udah kosong baru gas. Nah ini aman sudah. Oke teman-teman, untuk videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Ini kita udah melewati pusat kota pendoponya teman-teman. Ini sudah mengarah ke Sungai Baung ya. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan dari kota pendopo ini sampai ke Musirawas, tempat saya bekerja, tempat yang akan saya tuju. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin atau nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang belum nonton video sebelumnya, ada insya Allah nanti saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman. Linknya itu saya cantumin di deskripsi nanti. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah menonton. Insya Allah kita bakal jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan semoga video ini menghibur dan juga bermanfaat ya teman-teman. Ataupun jika kalian suka, bisa support channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.